Kang, nikahi saja si Wati itu. Karena nantinya Wati akan Sekar jadikan wadah. Wadah? Wadah apa Sekar? Wadah Kang. Wadah dari Sekar sendiri. Agar Sekar bisa berinteraksi di alam manusia. Tubuhnya tubuh Wati, tapi dalamnya, batinnya, jiwanya adalah Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini adalah sebuah cerita yang cukup unik, aneh, dan betul-betul di luar logika kita. Cerita tentang sebuah keluarga yang percaya dan mengaku kalau selama beberapa dekade, bahkan hingga saat ini, keturunan mereka didamping, dijaga oleh siluman ular. Salah satu baraya KMS dari daerah utara Jawa Barat beberapa waktu yang lalu membagikan kisah yang turun-temurun dipercayai di dalam keluarga mereka, di mana beberapa puluh tahun yang lalu kakek dari Kang Adi yang bernama Saripudin selama hidupnya menjalin hubungan dengan ratu siluman ular yang sampai membuat istri dari Saripudin atau nenek dari Kang Adi dijadikan wadah oleh siluman ular tersebut. Awalnya dulu Saripudin pada usia 10 tahun hidup berdua dengan sang ibu di sebuah perkampungan di daerah Jawa Barat. Ayah dari Saripudin sudah meninggal dunia, mati ketika ada serangan dari pihak gerombolan atau anggota DITII, pimpinan Kartosuwiryo yang dulu melakukan pemberontakan. Ditinggal di usia yang begitu muda, membuat Saripudin beranjak dewasa belum pada waktunya. Hidup di lingkungan yang begitu keras, di masa-masa yang begitu sulit, di zaman prakemerdekaan yang kondisi pada waktu itu tidak bisa kita bayangkan sesulit dan sekeras apa leluhur kita hidup di zaman seperti itu. Saripudin dewasa di bawah asuhan sang ibu yang berjuang begitu keras. Tidak pernah menikah lagi dan memilih untuk membesarkan Sarip sendirian. Sarip pun setelah usia semakin dewasa menggantikan posisi sang ibu sebagai kepala keluarga kecil mereka.
Sehari-hari Sarip bekerja menjadi seorang penjual kerupuk keliling, di mana pada masa itu Sarip berjualan kerupuk dengan cara dipikul keliling dari kampung ke kampung. Di sela-sela masa senggangnya, Sarip punya sebuah hobi berburu ke hutan, mencari dan berburu binatang-binatang liar untuk dijual kembali kepada para penduduk kampung. Kebetulan, kampung tempat tinggal Sarip memang berbatasan dengan sebuah hutan belantara di kaki sebuah pegunungan yang pada saat ini sudah berubah menjadi area hutan jati. Sebelum ditanami pohon jati, hutan di pinggiran kampung tempat Sarip itu hutan yang betul-betul perawan, bahkan dianggap angker. Ada beberapa lokasi yang tidak boleh didatangi oleh manusia, yang konon katanya menjadi tempat dan markas para dedemit penghuni gunung itu. Seperti biasa, dalam satu minggu Sarip mengambil libur satu hari. Waktu itu pagi-pagi sekali, Sarip sedang menenun sebuah tali yang akan dia gunakan sebagai jerat binatang yang akan dia tangkap. Biasanya Sarip menjerat babi hutan atau ayam hutan. Kalaupun tak ada, apapun Sarip ambil asal bisa menjadi uang untuk menambah-nambah biaya kehidupan. Sedangkan Bi Ijah sendiri, ibu dari Sarip, pagi itu menanak nasi di dapur gubuk sederhana mereka, menyiapkan bekal untuk sang anak. Dan tepat sekitar jam 8, Sarip yang sudah siap pergi ke hutan, mengambil dan memasukkan bekal ke dalam sebuah tas, mencium tangan sang ibu, lalu pamitan, bergegas langsung pergi ke hutan tempat biasa Sarip memasang jerat. Nah, singkat cerita, sesampainya di pinggiran hutan, Sarip sempat bertemu dengan beberapa tetangga yang baru keluar dengan memikul kayu bakar. Waktu itu Sarip bertemu dengan Mangkuswaya. Mangkuswaya yang melihat Sarip jalan di jalanan setapak langsung bertanya, "Mau kemana, Rip?" "Biasa, Mang, pasang jerat, mau nyari bagong," ucap si Sarip. "Hati-hati, Rip, bagong-bagong di hutan sekarang makin liar. Kemarin saja banyak yang turun meranjah ke kebun warga. Kalau tak salah, di sebelah utara, tadi Mamang lihat banyak bekas telapak kaki bagong di sekitaran sungai kecil. Coba cek ke sana. Mungkin tuh bagong nanti malam balik lagi ke area itu," ucap Mangkuswaya. Sarip yang memang mencari tempat seperti itu tentunya tersenyum dan langsung bergegas menuju ke arah yang ditunjukkan oleh Mangkuswaya. Sarip berjalan masuk ke dalam hutan yang begitu lebat. Yang dituju adalah sungai kecil di pegunungan yang menjadi sumber air ke beberapa pesawahan di pinggiran hutan.
Memang ketika sampai di aliran sungai kecil itu, di pinggiran sungai, terdapat begitu banyak jejak-jejak telapak kaki babi hutan. Namun Sarip menganggap tak mungkin rasanya babi hutan itu akan kembali ke tempat yang sama. Namun tetap Sarip memasang jerat di situ juga. Ditaburi umpan berupa talas-talas hutan yang sudah dipotong sedemikian rupa. Lalu Sarip berjalan semakin dalam, mengikuti bekas telapak kaki babi yang sepertinya gerombolan babi hutan itu mengarah terus masuk ke kedalaman hutan yang begitu lebat. Saking asiknya Sarip mengikuti jejak babi hutan, Sarip tak sadar kalau dia sudah masuk ke area hutan yang bisa dibilang merupakan hutan larangan. Area hutan yang tak boleh didatangi manusia, yang konon menurut sesepuh di kampungnya merupakan tempat tinggal para dedemit. Tapi Sarip seolah lupa akan itu semua. Sarip begitu asik terus berjalan mengikuti jejak-jejak telapak kaki. Semakin jauh, semakin jauh. Area hutan mulai semakin gelap. Pohon-pohon tinggi menjulang. Saking rapatnya, sinar matahari seolah tak bisa masuk menerangi sekitar lokasi Sarip. Sarip sempat terdiam, menatap ke sekitar. Sarip bingung, semua arah, semua lokasi di sekitaran Sarip begitu serupa. Tak bisa dibedakan sama sekali. Loh, ini di mana? Pikir Sarip. Waduh, nyasar ini. Sarip pun berbalik, bermaksud kembali berjalan ke bekas arah selokan kecil. Namun aneh, dia berjalan masuk ke kedalaman hutan, mengikuti aliran selokan. Namun ketika berbalik mencari selokan yang sama, selokan itu seolah hilang dan tidak pernah ada. Aneh. Kemana perginya selokan tadi? Pikir Sarip. Selokan betul-betul hilang, lenyap dari pandangan Sarip. Sejauh mata memandang, hanya deretan pohon-pohon besar dengan rotan yang membelit sebesar pergelangan tangan. Begitu gelap juga, seperti masuk waktu maghrib sandekala. Padahal perkiraan Sarip paling baru tengah hari. Di tengah kebingungan itu, Sarip berusaha menenangkan diri, lalu duduk di sebuah akar pohon yang cukup besar, menatap ke sekitar, menerka-nerka di mana posisi dia berada saat itu. Di tengah Sarip yang duduk termenung, Sarip melihat ke arah sebuah batang pohon yang sepertinya rubuh beberapa waktu lalu. Pandangan Sarip tertuju ke sana karena dia mendengar suara desisan yang begitu aneh. Awalnya pelan, namun makin lama terdengar makin kencang. Dan yang membuat Sarip heran, suara desisan itu seolah bisa diterjemahkan oleh pikiran dan perasaan Sarip
merupakan suara meminta pertolongan. Dan yang lebih membuat Sarip bingung, ada dorongan kuat di dalam hati untuk langsung mendekat dan mengecek sumber suara desisan tersebut. Tak pikir panjang, Sarip beranjak berdiri, berjalan pelan-pelan sambil menghunus golok di tangan kanan. Takut binatang liar berada di balik pohon tumbang. Semakin dekat, semakin terdengar jelas suara desisan itu. Waduh, gak salah lagi. Ini seperti suara ular, pikir Sarip. Sarip pun mencari-cari di antara pohon tumbang sampai pandangannya tertuju ke ujung pohon tumbang itu, tepat di sebuah dahan sebesar paha Sarip. Di bawahnya tertindih seekor ular sanca yang sebesar pergelangan kaki orang dewasa. Oh, kamu toh. Tak kira apa, cuma ular sanca. Ular itu menengadahkan kepala menatap ke arah Sarip. Sarip heran ketika beradu pandang dengan mata si ular sanca. Mata ular sanca itu seperti berbicara, seolah memohon untuk membantu melepaskan dia. Kasihan kamu ya. Ya udah, saya tolongin, ucap Sarip. Sarip pun langsung memotong dahan pohon itu. Ketika dahan pohon terpotong, diangkat oleh Sarip, si ular sanca pun bisa kembali bergerak bebas. Namun yang membuat Sarip heran, ular itu seolah tidak takut akan manusia. Setelah lepas dari tindihan dahan pohon, ular itu tak lantas pergi, tapi malah meringkuk, melingkar, mengangkat kepala, menjulurkan lidah, mengeluarkan desisan yang begitu keras, seolah berbicara ke Sarip. Ular itu menundukkan kepala, seperti menghormati Sarip, seperti yang berterima kasih kepada Sarip. Bahkan Sarip terkejut karena sepintas dia melihat mata ular sanca itu berkedip ke arah dirinya. Loh, kok matanya kedip? Pikir Sarip. Sarip sampai jalan mundur menjauh dari ular itu. Hus, sudah, kamu sudah bebas, pergi sekarang, ucap Sarip. Ular itu pun seperti yang ngerti akan perintah Sarip, langsung merangkak pergi meninggalkan Sarip yang masih berdiri termenung menatap keanehan itu. Selepas ular itu pergi, Sarip pun kembali mencari jalan untuk pulang ke kampung tempat dia tinggal. Entah sudah berapa jam, Sarip menembus rimbunnya hutan belantara. Namun nihil, yang dia cari suara gemericik aliran air yang berasal dari sungai yang awalnya dia ikuti, dia lalui, tapi tak kunjung bertemu. Malah Sarip seperti yang semakin jauh tersesat ke dalam rimbunnya hutan belantara. Merasa badan sudah begitu lelah, pikiran dan hati sudah begitu pasrah, Sarip yang kelelahan. Hari sudah begitu gelap pula. Akhirnya mencari tanah yang cukup lapang,
menghindari ancaman binatang buas yang semakin aktif di waktu malam hari. Sarip kembali berjalan, bertemulah dengan area seperti tanah lapang. Tak ada pepohonan besar. Dan yang membuat Sarip heran, area tanah lapang itu seperti yang terpelihara. Lalu pandangan Sarip tertuju ke sebuah pohon ketapang. Di bawah pohon ketapang itulah, di sela akar-akarnya yang begitu besar, Sarip memilih untuk beristirahat menghabiskan waktu malam. Sarip tertidur begitu lelap. Nah, di saat Sarip tertidur itulah, dalam mimpinya, Sarip dibangunkan oleh suara teguran seorang perempuan. "Kang, bangun Kang, bangun. Kenapa tidur di sini Kang?" ucap suara itu. Sarip pun bangun dan membuka mata. Dia terkejut. Ada sesosok perempuan berdiri, mengenakan kain samping lurik dengan atasan kebaya berwarna kuning. Sarip melihat dan menatap dari ujung kaki sampai ke ujung kepala si perempuan itu. Sekejap, ketika beradu pandang dengan si perempuan, Sarip begitu terpukau akan kecantikan perempuan itu yang tak pernah Sarip lihat di antara deretan perempuan yang tinggal di kampungnya. "Loh, Neng siapa?" ucap Sarip. Perempuan itu masih muda, seumuranlah dengan Sarip. Perempuan itu tak menjawab, hanya tersenyum saja. Lalu si perempuan dengan senyum yang begitu manis, Akang kenapa tidur di tempat ini?" Sarip tak ada keraguan, langsung menjawab pertanyaan si perempuan. Dia cerita kalau dia tersesat ketika mengikuti jejak babi hutan. Mendengar itu, si perempuan pun menawarkan diri, menuntun Sarip untuk pulang sampai ke pinggiran hutan. Sarip pun senang. Namun dalam mimpi itu, Sarip seolah tak ingat, seolah tak sadar. Bagaimana mungkin di tengah hutan belantara seperti itu ada seorang perempuan cantik sendirian. Namun di mimpi, Sarip tidak memperdulikan. Dia hanya berjalan mengekor di belakang si perempuan. Perempuan yang tidak pernah memperkenalkan diri, hanya diam ketika menjadi penunjuk jalan. Sarip pun pikirannya berkecamuk. Siapa perempuan ini? Namun singkat cerita, akhirnya Sarip pun sampailah di pinggiran hutan, tepat di sungai kecil yang pertama kali Sarip datangi. Sungai kecil tempat Sarip pasang jerat yang pertama. Akang, Neng cuman bisa nganter Akang sampai sini. Silahkan Akang langsung pulang saja, ucap si perempuan. Sarip pun tak menjawab apa-apa, hanya menganggukkan kepala. Sarip hanya berdiri menatap ke arah jerat yang nyata memang ada di depannya. Sedangkan si perempuan sudah berbalik berjalan pergi, meninggalkan Sarip seorang diri.
Sarip seperti yang baru tersadar, berniat mau memanggil kembali si perempuan. Dia pun berbalik. Neng? Loh, kok? Sarip kaget. Si perempuan yang tadi menjadi penunjuk jalan, ketika ditengok oleh Sarip, hilang sudah wujud si perempuan cantik berkebaya kuning. Hanya ada seekor ular sanca yang besarnya segede paha orang dewasa. Sarip ketakutan sampai lompat mundur ke belakang, menatap ular sanca yang terus merangkak maju ke depan, yang merupakan jelmaan dari si perempuan yang jadi penunjuk jalan. Lalu Sarip pun langsung terbangun dari tidurnya. Ketika membuka mata, ternyata hari sudah pagi. Sarip bangun dengan napas tersengal-sengal. Dia masih ingat betul wajah si perempuan. Masih ingat betul ular sanca sebesar paha yang melata selepas si perempuan lenyap dari pandangan Sarip. Namun ketika Sarip berdiri menatap ke sekitar, Sarip pun melihat ke arah sebuah pohon. Pohon yang sama persis seperti yang ada dalam mimpi ketika si perempuan membawa Sarip pergi. Insting Sarip pun menuntun. Dia berjalan ke arah pohon, lalu mengikuti jalan yang dilalui dalam mimpi, yang ternyata betullah adanya. Jalan itu langsung mengarah ke sungai kecil tempat kemarin Sarip memasang jerat babi hutan. Sesampai di pinggiran hutan, Sarip bertanya-tanya, siapa gerangan si perempuan itu? Tak mungkin manusia. Namun ada perasaan kuat di dalam hati Sarip. Si perempuan itu seolah ada hubungan dengan ular yang Sarip selamatkan. Tak pikir panjang, Sarip selepas membereskan jerat yang dulu dia pasang, langsung berjalan menuju ke pekampungan. Namun ketika sampai di pekampungan tempat Sarip tinggal, berpapasan dengan Mang Suhaya dan beberapa warga yang lain, warga kampung, begitu kaget melihat kedatangan Sarip. Loh, Rip, kamu dari mana saja? Lah, kenapa memang, Mang? Saya kan habis pasang jerat di hutan. Astagfirullahaladzim, Rip. Eling kamu teh. Ibu kamu tuh si Bi Ija sudah 2 hari nangis nyari-nyari kamu. Kita juga ikut-ikutan nyari kamu di pinggiran hutan. Sarip heran. Perasaan dia cuman sehari semalam tersesat di hutan itu. Namun Mang Suhaya mengaku kalau Sarip sudah 2 hari 2 malam tidak pernah pulang. Lalu Sarip pun buru-buru ke rumahnya, khawatir akan kondisi sang ibu. Begitu sampai di rumah, ibunya yang melihat kedatangan Sarip langsung menangis dan memeluk sang anak. Sarip, kamu teh dari mana saja atuh? Mbak teh udah 2 hari nyari-nyari kamu, dibantu para tetangga. Emak gak mau kehilangan kamu, Sarip. Cuma kamu keluarga emas satu-satunya, ucap sang ibu sambil berderai air mata. Lalu Sarip pun menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya, yang membuat sang ibu begitu heran akan cerita Sarip
tentang perempuan berkebaya kuning yang menjadi penuntun jalan lewat mimpi Sarip. Waktu pun berlalu. Selepas Sarip yang tersesat di hutan waktu itu, selepas pertemuan dalam mimpi dengan sosok perempuan berkebaya kuning, Sarip sama sekali tak bisa menghilangkan bayangan wajah si perempuan yang seolah melekat erat di dalam pikiran Sarip. Bahkan mulai muncul kerinduan, ingin sekali bertemu dengan perempuan itu. Seolah Sarip jatuh cinta kepada perempuan yang tak jelas manusia atau bukan. Sampai satu saat, lurah di kampung tempat tinggal Sarip mengadakan acara hajatan pernikahan anaknya. Lurah yang merupakan orang paling terpandang di kampung itu mengundang sebuah orkes dangdut untuk hiburan di hajatan pernikahan anak pertamanya. Tentunya acara orkes dangdut yang diadakan menjadi magnet yang begitu kuat, membuat hampir semua warga kampung datang berbondong-bondong menonton orkes yang cukup terkenal pada waktu itu. Sarip pun termasuk di antaranya. Malam hari itu, sekitar jam 8, Sarip sudah berdandan begitu rapi. Pamitan ke sang ibu, ingin nonton orkes dangdut di tempat Pak Lurah. Ibunya pun mengizinkan. Bahkan sampai bilang, "Sudah, sana pergi nonton. Siapa tahu kamu bisa dapat jodoh di acara hajatan. Kamu kan sudah lebih dari mapan umur untuk berumah tangga. Kawan-kawan seangkatanmu semua sudah pada punya anak, Rip." Lah ibu kayak gak tahu aja, Bu. Mana ada sih yang mau nikah sama Sarip. Udah mah miskin, yatim, kerja juga cuman jadi tukang pikul kerupuk, Bu. Hus, jangan ngomong kayak gitu, Rip. Semua orang ada jodohnya. Sudah, sana pergi. Kawan-kawanmu sudah pergi terlebih dulu, ucap ibunya Sarip. Lalu Sarip pun bergegas menuju ke tempat tinggal Pak Lurah. Sesampainya di sana, acara orkes dangdut baru saja dimulai. Begitu penuh halaman tanah lapang di depan rumah Pak Lurah. Orang-orang berkerumun. Yang berjualan pun begitu banyak. Terlihat pula orang-orang yang Sarip kenal sedang asik berjoget di bawah panggung. Bahkan Mang Kuswaya sempat menggupaikan tangan mengajak Sarip bergabung dengan dirinya. Tapi Sarip hanya menggelengkan kepala. Sarip ini orangnya agak minder. Dia pun lebih memilih duduk di pojokan yang sepi. Selepas memesan secangkir kopi kepada pedagang di sekitar sana. Sarip duduk seorang diri melihat para biduan yang bernyanyi berlenggak-lenggok di atas panggung. Sarip sesekali tersenyum menatap ke sekitar. Namun, di tengah Sarip yang fokus melihat acara orkes dangdut, Sarip dikejutkan dengan suara lembut seorang perempuan yang menegur dari arah samping Sarip. "Kang, permisi." Iya, Neng, ada apa ya?" ucap Sarip. Namun ketika Sarip melihat wajah si perempuan, tercekat seketika Sarip. Jantung bergemuruh kencang,
melihat wajah perempuan yang menegur dirinya begitu mirip dengan perempuan yang pernah datang dalam mimpi ketika tersesat di tengah hutan. Akang, boleh nggak Neng duduk di sini? Ucap si perempuan. Oh, boleh Neng, boleh. Sari pun agak menjauh. Perempuan itu tersenyum, lalu duduk tepat di samping Sari. Suasana pun berubah begitu canggung. Ingin rasanya Sari berbicara, mengajak si perempuan ngobrol, namun dia begitu malu. Sedangkan si perempuan sesekali menoleh dan tersenyum ke arah Sari, lalu berkata, Akang sudah lama di sini. Iya Neng, dari tadi, ucap Sari. Sari pun curi-curi pandang ke si perempuan, memperhatikan pakaian yang dikenakan. Begitu sama persis kebaya kuning dengan kain samping lurik yang memang umum dikenakan para perempuan di zaman itu. Wangi, harum tercium dari tubuh si perempuan membuat Sari melamun, membayangkan hal yang bukan-bukan. Lalu Sari pun mencoba mengajak si perempuan berbicara. Neng, kenapa nggak duduk di depan saja? Di sini kan sepi, Neng. Ah, enggak Kang, kapok. Dulu juga pernah ikut nonton di depan. Tapi banyak tangan-tangan jahil lelaki yang nyolek-nyolek tubuh Neng. Ih, amit-amit Kang, ucap si perempuan itu. Oh iya Kang, Akang orang kampung sini? Iya Neng, Akang orang kampung sini. Neng sendiri orang mana? Saya juga orang sini Kang. Oh, orang sini. Namun Sari heran, seumur-umur perasaan belum pernah lihat perempuan itu. Perempuan itu pun memperkenalkan dirinya dengan nama Sekar Wangi. Sarip dan Sekar pun berkenalan. Lama-lama mereka berdua makin akrab. Bahkan sudah tidak lagi memperdulikan orkes dangdut yang semakin menggila semakin seiring waktu larut malam. Lalu tak lama, si perempuan yang bernama Sekar kembali berbicara. Kang, Neng boleh minta tolong? Boleh? Minta tolong apa ya Neng? Kang, tolong Kang, antar saya pulang. Saya takut pulang sendirian. Teman-teman Neng juga gak tahu pada kemana. Boleh. Rumah Neng di mana Neng? Rumah saya di ujung desa Kang. Ya sudah, ayo Akang antar pulang, ucap si Sarip. Lalu mereka berdua pun berdiri, pergi menjauh dari halaman rumah Pak Lurah. Sedangkan ketika Sarip berjalan berdua dengan Sekar, Mang Kuswaya yang sedang membeli kopi, loh, si Sarip mau kemana? Rip, mau kemana? Ini Mang, mau pulang. Oh ya sudah, hati-hati, ucap Kuswaya. Kuswaya nggak melihat Sekar. Dia cuma lihat Sarip pergi sendirian. Mereka berdua berjalan di jalanan desa. Namun setelah menjauh dari rumah Pak Lurah, suasana malam yang begitu sepi, melewati deretan rumah penduduk yang lampunya semua mati. Karena memang semua orang
berkumpul di sekitaran rumah Pak Lurah, ikut menonton orkes dangdut. Begitu keluar dari jalanan desa di ujung kampung itu, tiba-tiba saja langit yang sudah begitu gelap semakin gelap dan terdengar sambaran petir yang langsung turun hujan begitu lebat. Sarip dan Sekar pun berlari mencari tempat untuk berteduh. "Kang, kita neduh di situ aja, Kang," tunjuk Sekar ke arah sebuah gubuk kayu di pinggiran jalan. Sekar dan Sarip pun lari ke arah gubuk itu. Tubuh mereka berdua basah kuyup, duduk bersebelahan di atas deretan lantai dari bambu. Hujan begitu lebat, seolah tak akan berhenti sepanjang malam. Lantas, di suasana yang begitu canggung, Sarip pun bertanya, "Neng, mohon maaf nih Neng, Neng sudah bersuami?" "Sudah, Kang." Seketika Sarip pun kecewa. "Tapi suami Neng sudah meninggal, Kang. Neng jadi janda." "Oh, maaf Neng, maaf ya," ucap Sarip yang merasa tak enak hati. Sekar pun cerita kalau suaminya mati ketika disatroni oleh gerombolan DITII yang melakukan penjarahan dan perampokan di kampung tempat tinggal Sekar. Sarip pun hanya mengangguk dan tidak mengorek begitu dalam. Makin lama, suasana begitu dingin. Pakaian yang sudah begitu basah kuyup membuat tubuh Sarip menggigil. Hal sama pun berlaku kepada Sekar. Sekar semakin duduk mendekat, merapatkan tubuh ke arah Sarip. Tubuh Sarip yang dingin menggigil seketika berubah panas membara. Seumur hidupnya, baru sekali itu dia berdekatan dengan seorang perempuan. Entah siapa yang memulai. Sarip dan Sekar sudah dalam pergumulan yang begitu rapat, saling menyentuh, bahkan sampai berciuman. Dan yang terjadi selanjutnya, Sarip dan Sekar melakukan hubungan badan. Hubungan badan yang baru pertama kali Sarip rasakan di tengah guyuran hujan yang begitu deras membuat Sarip lena, tak ingat apa-apa. Yang ada dalam hati dan pikirannya hanya ingin memuaskan nafsu dalam penguasaan iblis yang berbisik di dalam hati. Sampai Sarip kelelahan dan tertidur begitu lelap mendekap tubuh Sekar begitu erat. Lalu keesokan paginya, saat itu Mang Kuswaya dan Mang Nana membawa cangkul berniat mau ke sawah. Takut selokan di pesawahan rebah karena hujan semalam yang begitu lebat. Namun ketika mereka berdua berjalan beriringan, Kang, itu siapa ya Kang?" tanya Mang Nana, menunjuk ke arah bawah pohon kedongdong. Kayak orang tidur. Nah, samperin yuk. Disamperin tuh sama Kuswaya dan Mang Nana. Begitu sampai di dekat pohon kedongdong, "Loh, Rip, Sarip, bangun Rip, bangun," ucap Kuswaya
mengguncang-guncang tubuh Sarip yang tidak berbusana. Astagfirullahaladzim, Sarip, ngapain tidur telanjang di pinggir jalan? Bangun, Rip, bangun, sambung Mang Nana sekali lagi. Sarip pun langsung terjaga. Ketika membuka mata, melihat Mang Nana dan Mang Kuswaya, Sarip pun terperanjat kaget, terlebih sadar kalau dirinya tidak mengenakan pakaian sama sekali. Buru-buru Sarip mengenakan baju dan celana. Pikirannya masih bingung. Dia mencari-cari ke sekitar seolah sedang mencari sesuatu. Nyari apa, Rip? Nyari apa? Enggak, Mang. Loh, kok saya tidur di sini ya, Mang? Lah, kok malah nanya kita, Rip? Justrunya kita yang mau nanya. Kenapa kamu tidur telanjang di pinggir jalan? Udah, cepat kamu pulang tuh. Bi Ijah nyariin. Dikira semalam teh pulang. Ucap Kuswaya tanpa sedikit pun rasa curiga. Sarip pun hanya mengangguk walau pikiran masih linglung. Sedangkan Mang Kuswaya dan Mang Nana kembali berjalan menuju ke area pesawahan. Selepas kepergian mereka berdua, Sarip pun langsung duduk termenung di bawah pohon kedongdong. Aneh, bukannya semalam tidur di gubuk. Lantas, Sekar kemana? Pikir Sarip. Namun tak sengaja, telapak tangan kanan Sarip meraba sesuatu di rerumputan. Begitu menoleh, loh, ini sisik apa? Pikir Sarip. Ada sisik seperti sisik ular, namun besarnya luar biasa. Sisik ular? Loh, kok ada sisik ular di sini? Sarip keheranan. Namun, dia pun teringat akan sang ibu. Akhirnya walau Sarip belum bisa mencerna semua yang terjadi, dia pun buru-buru kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, seperti biasa ibunya begitu khawatir. Namun Sarip hanya tersenyum saja, mandi dan langsung kembali tidur pagi hari itu. Waktu ke waktu, pasca pertemuan dengan Sekar di acara Orkes Palurah, Sarip teringat terus akan Sekar. Kecantikannya, kemolekan tubuhnya, tak bisa lepas dari bayang-bayang pikiran Sarip. Sampai satu ketika, Sarip bermimpi. Mimpi bertemu dengan Sekar di lokasi hutan tempat Sarip tersesat beberapa bulan yang lalu. Dan di dalam mimpi itu, Sekar yang datang menemui Sarip, ketika berdiri tepat di depan Sarip, berubah wujudnya menjadi seekor ular sanca. Sarip hampir lari terbirit-birit ketakutan. Namun kembali diam ketika mendengar suara Sekar dari mulut si ular. Sarip yang memang sudah seperti terpedaya pikirannya, kembali diam dan duduk. Ular itu kembali merubah wujud menjadi sosok Sekar. Disitulah Sarip paham kalau ular yang dulu dia tolong di tengah hutan ternyata jelmaan Sekar, seorang ratu siluman ular yang menguasai hutan sekitaran tempat Sarip tersesat dulu. Sarip yang memang sudah jatuh cinta, terlebih Sekar pun sama. Dalam mimpi itu, Sarip kembali mengulangi pergumulan yang dulu dilakukan di gubuk kayu. Namun ketika bangun, dalam pelukan Sarip bukanlah sosok Sekar, tetapi seekor ular sanca
sebesar paha. Namun Sarip yang tahu kalau itu sekar, dia tidak memperdulikan. Tetap memeluk si ular yang melingkari tubuhnya. Bahkan mencium kepala si ular layaknya mencium seorang perempuan. Dan dari situlah awal hubungan Sarip dengan sosok ratu siluman ular yang bernama Sekarwangi. Hari demi hari pun berlalu. Dalam 1 minggu, 2 kali Sekar datang menemui Sarip. Malam Selasa dan malam Kamis. Itulah waktu di mana Sekar sang ratu siluman ular datang menyambangi Sarip yang sudah menjadi pasangannya. Perubahan pun terjadi dalam kehidupan Sarip. Sarip yang kerjanya sebagai penjual kerupuk, yang biasanya 1 pikul kerupuk habis dalam 3 hari. Namun semenjak menjalin hubungan dengan Sekar, setiap hari dagangan Sarip selalu habis. Bahkan dari situlah Sarip mulai bisa mengumpulkan pundi-pundi uang, membuat perekonomian keluarga Sarip semakin stabil dan membaik. Bahkan para pedagang kerupuk yang lain pun sampai bertanya-tanya dapat penglaris dari dukun mana. Namun Sarip hanya tersenyum saja. Dia tahu larisnya barang dagangan karena bantuan Sekar pasangannya. Hampir 3 tahun lamanya Sarip berhubungan dengan Sekar. Sarip pun mulai punya kebiasaan sering melakukan persembahan sesaji setiap malam Jumat sesuai permintaan Sekar. Yang tentunya selepas memberikan sesaji diakhiri dengan pergumulan 2 makhluk yang berbeda ini. Di usia Sarip yang menginjak 25 tahun, ibunya Sarip yang sudah semakin tua khawatir karena sang anak belum juga punya pasangan. Lalu Bi Ijah pun memperkenalkan seorang perempuan bernama Wati yang masih gadis dan menyimpan rasa suka kepada Sarip. Awalnya Sarip menolak. Sarip takut. Bukan dia tak suka kepada Wati, tapi takut Sekar kekasih gaibnya tak menerima kalau Sarip punya pasangan manusia. Namun Sekar seperti yang mengetahui isi dalam hati dan pikiran Sarip. Ketika waktu malam Jumat Sekar datang menemui Sarip, Sekar berkata, "Kang, nikahi saja si Wati itu, karena nantinya Wati akan Sekar jadikan wadah." "Wadah? Wadah apa, Sekar?" "Wadah, Kang. Wadah dari Sekar sendiri, agar Sekar bisa berinteraksi di alam manusia. Tubuhnya tubuh Wati, tapi dalamnya, batinnya, jiwanya adalah Sekar." Sarip pun paham. Maka selepas mendapatkan izin dari Sekar kekasih silumannya, Sarip pun menyatakan kesetujuannya kepada sang ibu untuk menikahi Wati, perempuan yang dikenalkan beberapa minggu lalu. Bi Ijah pun senang anaknya mau menikah karena memang Sarip sudah begitu mapan. Lantas Bi Ijah pun dengan Sarip mengajak ustadz di musola mereka datang ke rumah Wati
untuk melakukan acara lamaran. Singkatnya, lamaran pun diterima. Bahkan kedua belah pihak keluarga berencana menikahkan Sarip dengan Wati 1 bulan kemudian. Nah, ketika proses pranikah, di mana orang Sunda sebelum akad nikah, baik pihak laki-laki atau perempuan, itu biasanya melakukan acara adat yang disebut siraman. Nah, Wati pun sama. Waktu itu, 1 hari sebelum hari akad nikah, acara siraman dilakukan di rumah Wati. Wati yang mengenakan kebaya duduk bersimpuh di depan seorang dukun beranak yang menjampi-jampi membaca kidung-kidung zaman dulu dengan air kembang 7 rupa. Si dukun beranak, atau lebih akrab dipanggil indung berang, cidukan demi cidukan air kembang diguyurkan ke ubun-ubun Wati. Namun, di guyuran yang ke-7, Wati yang memejamkan mata, dalam pandangannya melihat seekor ular sanca begitu besar, melesat mendekat begitu cepat, membuat Wati berteriak ketakutan. Wati pun langsung kerasukan, membuat si dukun beranak dan keluarga yang menyaksikan acara siraman kaget dan kebingungan. Bahkan para tetangga yang ada di situ juga, yang sedang bantu-bantu di acara hajatan. Begitu rame, si calon pengantin perempuan kesurupan, tubuhnya meliuk-liuk layaknya seekor ular. Dan yang lebih membuat semua orang begitu heran, selepas meliuk-liuk layaknya ular yang melata di atas tanah, Wati tiba-tiba saja berdiri dengan rambut yang basah kuyup, kembang-kembang masih menempel di tubuh, berdiri, matanya melotot. Lalu disaksikan semua orang, Wati menari-nari sendiri seperti seorang penari ronggeng. Orang tua Wati tentunya takut melihat sang anak yang seperti itu. Sedangkan si indung berang atau dukun beranak yang paham kalau ada yang menguasai tubuh Wati, perlahan mendekat ke arah Wati yang tengah menari, lalu bertanya, siapa yang merasuk ke tubuh Wati? Terlihat oleh semua orang, Wati sempat terdiam sesaat, mulutnya seperti yang berbicara, namun tidak mengeluarkan suara. Hanya saja, ketika Wati menggerakkan bibir, si indung berang, si dukun beranak, langsung pucat pasi ketakutan sampai bersimpuh menyembah ke arah Wati, membuat semua orang begitu keheranan. Lalu si dukun beranak menjauh, membiarkan Wati kembali menari sendiri di tengah kerumunan para tetangga. Orang tua Wati pun mendekat dan bertanya, "Mak, itu siapa yang merasuk ke tubuh Wati, Mak?" "Tenang, jangan takut. Itu penguasa hutan larangan merasuk ke tubuh Wati untuk memberikan berkah. Ini suatu keberuntungan." Tapi Mak, sudahlah, kalian tenang. Emak sendiri yang tanggung jawab." Terdiamlah kedua orang tua Wati. Hampir setengah jam lamanya Wati menari-nari sendiri.
Lalu selepas itu, kembali ke posisi duduk bersimpuh, Wati pun langsung jatuh tak sadarkan diri. Menandakan sosok yang merasuk ke tubuh Wati sudah keluar dari raga badag Wati. Wati pun langsung dipangku dan dibawa masuk ke dalam rumah. Ditidurkan di dalam kamar. Wati pun terbangun dan kebingungan. Seingat dia sedang dimandikan di halaman. Namun kenapa sudah ada di atas ranjang? Dia pun bertanya kepada orang tuanya. Bapaknya pun menjelaskan sesuai apa yang diucapkan si indung berang. Wati pun hanya mengangguk saja walau dia sendiri tak paham. Singkatnya, esoknya pun rombongan pengantin laki-laki datang. Akad nikah pun dilakukan. Acara ronggeng dan jaipongan diselenggarakan, membuat warga kampung berduyun-duyun datang menyaksikan hiburan. Malam itu, di tengah para penari ronggeng, para penari jaipongan sedang unjuk kebolehan di atas panggung. Sorak-sorai para penonton yang ikut menari terdengar begitu riuh, diiringi alunan gamelan yang begitu indah. Sedangkan di kamar pengantin yang begitu sederhana, Sarip sedang duduk menunggu sang istri Wati yang baru dia nikahi. Agak khawatir dan deg-degan pula Sarip. Ketika pintu terbuka, masuklah Wati. Namun pakaian yang dikenakan Wati membuat Sarip terdiam melotot tak percaya. Baju, pernak-pernik perhiasan, kain samping, tatanan rambut, dan riasan adalah yang biasa dikenakan oleh Sekar, kekasih silumannya. Wati mengerlingkan mata dan tersenyum, menutup pintu dengan rapat. Lalu, dengan suara mendesis layaknya seekor ular, Wati berkata, memanggil nama Sarip. Sedangkan suara dari Wati, Sarip kenali, itu adalah suara Sekar. Sarip pun paham kalau Wati sudah dirasuki sosok Sekar kekasihnya. Dan di depan Sarip, Wati yang dikuasai oleh Sekar, si ratu siluman ular, menari-nari begitu erotik. Lantas sambil menari mulai menanggalkan satu persatu pakaiannya. Dan selanjutnya Sarip dan Wati yang dikendalikan Sekar melakukan hubungan badan. Dan keesokan paginya, ketika Wati tersadar, dia heran karena tak ingat apapun kejadian semalam, hanya terbangun dalam pelukan Sarip suaminya. Hari demi hari selepas mereka menikah, Wati pun diboyong tinggal di kediaman Sarip dengan Biijah ibunya. Sarip dengan sisa uang modal yang dia punya, yang dia tabung selama jadi pedagang kerupuk, Sarip pun mulai berjualan, membuka warung kecil-kecilan di depan rumahnya. Nah, dari warung itulah, dibantu dengan kekuatan Sekar yang sudah tinggal dan merasuk di dalam tubuh Wati, warung yang kecil itu makin lama makin membesar, makin berkembang, makin maju, sampai yang tadinya cuman warung kecil
menjadi sebuah toko kelontongan yang laris manis didatangi para pelanggan, bahkan sampai dari luar kampung mereka. Dan ada kebiasaan yang dijadikan adat seolah kewajiban. Sarip yang memang semenjak berhubungan dengan Sekar, meninggalkan agamanya, meninggalkan keislamannya, meninggalkan akidahnya, beralih setiap seminggu sekali melakukan ritual persembahan sesaji sesuai dengan apa yang diperintahkan Sekar sebagai penopang kekuatan, kejayaan, kehidupan Sarip dan Wati. Dan ketika Wati mengandung buah cinta dari Sarip, Sekar pun mengatakan kalau janin yang ada dalam kandungan Wati merupakan keturunan dan campuran benih dari Sekar sendiri, yang dimana si janin ketika sudah dewasa akan menjadi wadah bagi Sekar selanjutnya. Bahkan menurut cerita dari almarhum Saripudin kepada anak keturunannya dengan Sekar, Saripudin pun melakukan kontrak perjanjian di mana satu orang dari setiap generasi di keluarga mereka, terkhusus anak perempuan ketika berumur 17 tahun, akan dijadikan wadah Sekarwangi selepas wadah terdahulu menua. Dan itu turun-temurun di keluarga Saripudin, bahkan hingga saat ini. Di mana pada saat ini konon katanya menurut Kang Adi, Teh Ningrum, kakak dari Kang Adi yang merupakan cucu dari Saripudin, yang menjadi wadah dan didamping oleh Sekarwangi, si ratu siluman ular penguasa hutan larangan. Bahkan ada ciri khusus bagi si calon wadah, di mana ketika si calon wadah masih berusia balita, sesekali tatkala tidur mereka selalu ditemani seekor ular sanca. Wallahu alam bisawab, itulah sebuah cerita yang dibagikan Kang Adi tentang kepercayaan yang ada dalam keluarganya turun-temurun dari zaman sang kakek. Namun Kang Adi sendiri berbeda dengan keluarga yang lain yang begitu percaya akan hal seperti itu. Justru Kang Adi sebaliknya menolak dan berusaha menyadarkan anggota keluarganya. Dan kita doakan semoga perjuangan Kang Adi mengingatkan keluarga yang masih ada, mengajak mereka kembali ke dalam fitrah keislamannya, dalam kelancaran dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat kalian semua, harus kalian ingat, tipu daya setan baik dari golongan jin ataupun golongan manusia, tipu daya mereka begitu hebat. Hanya ketebalan iman dan ketaatan yang menjadi benteng utama kita agar dihindari dari niat jahat bangsa mereka.